Hmm, gimana ceritanya tuh Said? Oh, berantem di YouTube dia itu bukan sehari 2 hari. Tanya aja sama orangnya. YouTubeku, kalau YouTubeku rungkat. Coba open cam Bang Koplo. Silakan Mbah Koplo. Waduh, penting ini. Sebentar kita bangun. Kalau ini punya aman pokoknya sakit. Waduh, HP ini jadul ya. Yang tangan tinggi konsepnya. Soalnya penting perjalanan menuju kesadaran tuh penting diceritakan Mbah Koplo. Wow, ini mah bukan main antitesis Kiai Imad ini, bukan ecek-ecek. Ini orang berat juga ini. Kurang Tapi berat. beliau mengkaji, ia dapat petunjuk Allah. Orang mengkaji itu kan berawal dari ya mengkaji ya. Yang namanya mengkaji mengumpulkan data kan. Ya tapi saya lihat wajahmu sudah teduh, Bang. Wajahnya teduh sekarang. Teduh. Selain kajian ada isyarah enggak, Mas Mbah Koplo? Waduh, aku Isyarah gak apa paham itu? isyarah itu apa ya. Soalnya aku orang Jawa, Mas. Jadi Oke. bahasa Arab itu saya nol. Soalnya saya itu Petunjuk maksud isyarat itu petunjuk apa lewat mimpi apa gitu. Riwayat. Enggak. Sanepo, saya Banyu Jawa. Banyu Mili, yo angger ikut alur aja ini. Banyu Mili itu namanya yo Banyu Mili sesuai keadaan begitu aja. Enggak ada Kalau isyarat. Pak Alawi itu ini melawan arus ya. Enggak. Ini pendekatannya tetap ilmu kan Bang, rasionalitas, monologika, kemudian ya ilmu kan begitu pendekatannya, bukan yang namanya orang itu kan kita ini hidup di masyarakat kan kalau kita punya teman kan belani teman itu pertama kan begitu ya. ya akhirnya kan harus ini ketika kita sudah melalui proses yang namanya itu tadi akhirnya ya yang dikorbankan teman-temanan itu kan di teman-teman di YouTube itu banyak kan bolo-bolo HP itu kan banyak termasuk yang namanya itu siapa sih Pentado. tapi aku sekarang itu kan pernah kenal baik kan gitu akhirnya kan yang menjadi korban kan itu harus dikorbankan begitu dulu. Jadi nggak mudah untuk mencapai itu tidak mudah. Harus melalui proses yang panjang. Saya harus ini sama saya harus terus dulu 1 tahun, hampir 1 tahun lah. Leres. Jadi melalui proses. Jadi untuk teman-teman yang berjuang untuk menyadarkan teman-teman yang lain itu ya jangan terburu-buru, jangan dijas. Iya. Itu pelan-pelan saja yang penting pasti kan begitu. Iya betul. Subhanallah. Soalnya yang namanya orang kalau sudah pro itu sampean untuk memisahkan itu sulit karena Nyawa pun kepercayaan. siap dikorbankan. Kalau Ustaz geser itu saya mau sholat dulu Ustaz. Senderan aja baru sampai gitu Ustaz. Ya matur suwun ya gitu aja dulu ya. Aku sampai tidak ini ngomongnya saya ini sulit bro. Soalnya yo Bang IQ Koplo, rendah kepingin ikut-ikutan gitu aja. Bang Koplo, Ya. DM saya Bang Koplo kali aja ada kemudahan buat maulid ya. Ya bisa, tapi ya sedikit ya uang kita ini bekerja keras bukan soalnya juga ada balawi ini ya sound system saya juga nganggur kok jarang yang lagi. Yo, Masih nanti- YouTuber masih? Gimana? Masih suka live YouTube nggak? Enggak. Soalnya ya itu tadi untuk menghindari itu otak enggak nyampe terus kasusnya gak paham itu loh maksudnya ini gak paham jadi nyimak dulu nyimak tok saya kepingin itu menjauh dari itu gitu saya cuma ya itu akhirnya ya nonton lagi pindah di TikTok ini kan di TikTok ini kan aku ya apa namanya mengembangkan usahaku dulu jadi kan
kontenku di TikTok kan yo gaweanku yo itu kan kerja keras. Iya. Orang rek. Jadi betul saya terinspirasi dari kata-kata Syekh Mazin kemarin itu sebaiknya kita fokus lebih mencintai para muhibin karena muhibin itu adalah korban ya. Dengan paradigma mereka masing-masing itu ya kita harus memaklumi yang namanya korban. Jadi kita harus bersabar, kemudian hindari caci maki berlebihan. Karena Tapi namanya gini Pak orang nggak sadar kan itu. Kewajiban kita terhadap muhibin. kita. Tapi kalau sama pelaku ya memang Bang mereka kita. sudah duluan. Iya. Masalahnya itu sampai sekarang si Habib ini masih mencekoki itu di situ. Iya, bersabar. Iya. Pelan-pelan aja lah, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan bersabar. Itu saya Mazin kemarin yang tapi saya betul itu betul kata-kata saya Mazin tuh. Kita mencintai muhibin kan saudara kita. Kalau mereka kan jelas itu NPD ya. Iya, Maksudnya soalnya kan lemah dalam banyak ini. lamar Soalnya teman-teman ini rasio pikiran. Akal warasnya sudah ibaratnya sudah dikuasai oleh mereka Bang Alawi ini. Jadi meski di Rukiah Ya, soalnya teman-teman yang ikuti anu itu marahi beliau galak, aku aja digalaki kok di situ. Harus dirugiah itu karena terminum banyak kobokan kumur-kumurnya. iya, mereka juga pakai ilmu gendam sama untuk menarik muhibin itu loh. Ya, kalau saya sih soal pakai ilmu-ilmu kayak gitu nggak paham saya. Maksudnya Saya gitu itu- intinya kan Pakai terminum banyak kumur-kumurnya. coba gini bang Tengku Kori, apemnya aja diberikan, coba ngeri kan. Itu doktrin kalau kata saya mah, bukan gendam, doktrin. Doktrin itu Bang, sebentar ya, saya kasih tahu ya. Doktrin itu lebih parah daripada ilmu gendam, ilmu apapun. Iya, Ya. betul. Kenapa saya bilang orang dengan doktrin itu bertahun-tahun dia merasa melakukan dengan kesadaran dan kepercayaannya. Iya. Kalau gendam itu bisa 2 jam kemudian sadar, gitu loh. Gitu aja. Iya, Doktrin itu lebih bahaya daripada ilmu-ilmu gendam. Tapi kalau gendamnya tiap hari dijalankan sama aja sih. Iya, itu doktrin Dalam namanya, Pak. cengkeramannya Doktrin. itu. Iya, itu doktrin namanya. Jadi Sebetulnya Ya. doktrin sama gendam itu beda tipis. Beda Iya, tipis. benar, Cuma benar. jangkanya beda, Said. Iya, kalau gendam itu kan Panjang lebih ya. condong kepada metafisika. Bedanya doktrin sama gendam itu jauh kok itunya. Kalau gendam itu nggak sadar, tapi kalau doktrin itu sadar. Itu aja. Enggak, Ya, gendam ya. bisa Tapi sadar. gini. Gendam juga bisa sadar. Masalahnya kitab-kitab tersebut kan nggak ada buktinya, tapi yang sadar-sadar itu ada yang meneliti gimana suruh sedekah 70 Habib itu ada katanya itu kemarin. kalau kaitan itu masalah pemahaman ya Bang ya, masalah pemahaman. Jadi kewajiban kita menuntut ilmu diantaranya bisa membedakan mana yang baik, benar, mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang kurofat. Itu makanya pecinta, jangankan kita santri, kiai aja banyak yang terdoktrin. tidak kalau derajat ilmu kan tidak, itu kan apa sebutan kita aja. Terus kalau kiai, kenapa kalau kiai ya kan hanya disebut orang ikut pesantren kilat aja, artis baru tobat nanti 3 bulan itu panggil ustadz bisa kan. Memang kewajibannya orang bodoh itu harus lebih utama mencari ilmu, itu begitu. Kembali kepada doktrin itu luar biasa efeknya karena doktrin masuk ke dalam sanubari berbentuk ideologi.
Sebagaimana kita tahu, orang dengan doktrin itu sanggup meledakkan masjid sambil menggendong bom. Itu seperti itu. Itu korban doktrin. Masih hujan sih. Iya, doktrin. Para teroris-teroris itu kan korban doktrin. Nah, contohnya seperti itu. Enggak juga Doktrin. mungkin sebagian pakai uang atau dibayar atau marketing gitu. Ada Kalau juga. bayaran nggak ngefek panjang, Bang, bayaran itu. Itu orang-orang munafik dibayar kehabisan duit, mereka bisa nggak aksinya. Kalau orang bayaran aksinya nggak senekat itu gitu, nggak masif. Ini Bang pecinta, saya perhatikan waktu bom di Sarina itu, Sarina ya, itu pakainya Amerika loh, sepatu, celana. Iya, nggak masalah, tapi doktrinnya kan. Interupsi. Ini ada yang baru datang mau ngomong mungkin. Iya. Ayo gimana? Assalamualaikum, Tengku. Tengku. Gimana Bang Aliman? Saran saya, Tengku, untuk bagaimana mematahkan doktrin-doktrin itu coba untuk mendetailkan pembahasan status muhaddis dan mujtahidnya Faqih Muqaddam, Alwi. Cari itu sampai selesai. Insya Allah dari perspektif ini bisa dengan mudah menyadarkan banyak orang tentu, daripada kita itu bicara urusan terus Tengku. Ya, saya akan buat satu buku tentang hal itu, tapi ini saya sedang merintis pembuatan buku terkait menjawab isi antitesis Ba'alawi yang dibuat dalam judul Keabsahan Nasab Bani Ba'alawi dengan ilmu nasab, fikih dan ilmu sejarah. Itu terlalu umum itu, Tengku. Status mujtahid itu kan pasti pikiran orang akan melacak bagaimana karya-karya besar dari seorang mujtahid itu kan pasti akan ada tersedia mestinya. Status itu menurut saya lebih mudah untuk menyadarkan orang banyak daripada kita terfokus membahas surah wal kitab seperti muhaddis syuyuh kan begitu glorifikasinya Faqih Muqaddam beserta Ba'alwi itu Tengku. Iya. Ya, sampai ada orang yang beritikad hari ini bahwa Imam Mahdi itu dari Ba'alawi. Tadi. Ya tapi orangnya Tengku referensinya jenengan pasti lebih dari cukup, lebih difokuskan persoalan masalah ini, akan lebih menegaskan gitu ya tentang bagaimana penyadaran terhadap orang-orang yang selama ini terpapar itu lebih mudah menerima ini, karena satu, tidak ada karya satupun dari Faqih Muqaddam, Da'alwi dan yang lain sebagainya yang bisa untuk memastikan dan membenarkan status kemujtahidannya. Terus kemuhadisannya juga Tengku. Lah dari situ saya yakin lebih bisa dan lebih mudah menjadarkan orang-orang yang sampai hari ini masih bertahan terpapar dengan doktrin tadi. Bagus Bang, ini pandangannya subhanallah nih. Cakapnya subhanallah. Nah, solusi bagus. Itu bisa kita naikkan Intinya dalam kita setiap kita bedah siapa Faqih Muqaddam, lahir di mana, mati di mana, apa kebisaannya dan lain sebagainya. Intinya kita cross check. Iya. Kemarin saya juga sempat menanyakan ya tentang manakib atau biografi Faqih Muqaddam ke Gus Hasan, juga ke Tengku Qori, itu pernah menanyakan. Ya, tapi jawabannya juga samar, Bang. Jadi kalau bagaimana kita menceritakan tokoh yang semi fiktif gitu loh, itu sulit dicari, karyanya nggak ada. Lah bagaimana menilai sesuatu yang nggak ada? Itu yang kesulitan itu malahan itu loh. Mau dinilai apanya? Justru di situ menjadi penegas status dan lakop-lakop yang mengglorifikasi Faqih Muqaddam dan yang lain-lain itu akan terbantahkan dengan sendirinya, karena tidak ada ulama yang pernah membaca kitab hasil karya besarnya mereka sebagai satu mujtahid. Iya betul.
Kan gitu. Ya, saya paham arahnya Mas Hilman, saya paham itu. Iya, Karena iya. itu sebagai penegas bahwa itu tokoh yang memang tidak populer gitu kan. Bukan nggak populer, tapi apa ya, tidak terverifikasi, tidak terverifikasi. Kalau tidak populer bisa terverifikasi. Ini tidak terverifikasi gitu loh. Tidak terverifikasi secara sejarah, secara kitab, secara apa ya, historis, kemudian apa ya. Ya, kalau ada orangnya, ada karyanya bisa dinilai. Tapi kalau nggak ada, bagaimana menilai? Cucunya ini, cucunya Bila yang bisa ini bisa jadi Sarifin atau Sayyid. Ya, orang pada buka gitu kan. Saya